Bagaimana tentang permasalahan pembagian? Pembagian dari sembelihan. Apakah tadi dikatakan makan dari sembelihan, kemudian harus setengah-setengah, setengah dimakan, setengah dibagikan, atau harus sepertiga, 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 atau harus seperempat, 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 seperempat dimakan, seperempat dibagikan, seperempatnya lagi bla 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 dimasak rame-rame. Maka kita katakan la yalzam mutasawi fi taqsimil udhiyah, tidak melazimkan dan mempersempit. La yalzam mutasawi fi taqsimil udhiyah. Nus-nus, nus li ahli, setengah untuk kita makan, setengah lagi disodakohkan. Mau begitu boleh. Rubuk, 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 dibagi seperempat. Seperempat untuk keluargaku, dan seperempat untuk tetangga, seperempat lagi untuk santri, seperempat lagi untuk dikasih ke orang luar. Itu juga boleh. Atau sepertiga. Itu juga boleh. Maka kesimpulannya la yalzam musawi fi taqsimil udhiyah. Intinya kamu memakannya itu sunnah. Dan jika kamu ingin menambahnya, dimakan hari ini, besok disimpan boleh. Dimasukkan freezer. Maka ini boleh-boleh saja, bebas. Mana pendalilannya bahwa pembagian dari sembelihan itu bebas, tidak dibatasi hanya setengah, tidak boleh memakan lebih dari setengah. Itu keumuman ayat dan keumuman hadis banyak. Adapun keumuman ayat di surat Al-Hajj, di mana Allah berfirman seperti telah kita bahas di pelajaran yang lalu, di mana Allah menyebutkan ala marazaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka di dalam ayat ini disebutkan agar kalian makan minha dari sembelihan wa at'imul ba'. Di sini semuanya fakir miskin. Dan di ayat yang setelahnya faida wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Di sini Allah sebutkan bagi juga daging kepada mereka setelah kalian makan faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Apa makna al-qani'a wal mu'tar? Dua-duanya bisa jadi orang yang membutuhkan. Namun al-qani'a dia qana'ah. Dia tahu dirinya nggak menyembelih ya sudah. Maka keluarganya disuruh makan apa adanya. Jika ada yang memberikan kupon, alhamdulillah. Jika ada yang memberikan daging, maka alhamdulillah. Jika tidak ada, tidak usah minta-minta dan ngantri di tempat sembelihan. Itu makna al-qani'. Wal mu'tar, orang yang membutuhkan juga sama dengan al-qani'. Namun dia tidak qanaah dan ini hukumnya halal. Maka dia mengetahui ada yang di masjid itu sembelihan banyak, di masjid depan rumahnya, sapi 2 ekor, kambing 30. Maka mau lari kemana itu kambingnya? Mau dilarikan kemana? Al-qani', dia fakir juga dan ingin makan daging, namun dia merasa qanaah, tidak mau yang namanya meminta, maka dia hanya menunggu. Alhamdulillah DKI Masjid datang membagikan, alhamdulillah. Maka syahidnya di sini fakulu minha, tidak dibatasi berapa fakulu minha itu. Kemudian tadi di dalam Al-Quran pendalilannya bersifat umum. Pendalilan di dalam hadis pun banyak bersifat umum. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumil udhiyah ba'da salasin. Summa qala ba'da au ba'du kulu wa tazawwadu wa adkhiru. Asalnya dulu Nabi melarang orang itu menyembelih kemudian lebih dari 3 hari. Namun setelah itu
melihat kaum muslimin sudah banyak menyembelih, kaum muslimin sudah alhamdulillah kaya raya, maka kulu wa tazawwadu wa adkhiru. Makanlah dan tazawwadu, berikan kepada yang fakir, wa adkhiru, dan simpan untuk hari yang lain. Maka boleh kita menyimpan daging hasil sembelihan kita untuk hari yang lain. Untuk hari-hari tasyrik yang 3 hari, karena telah disyariatkan di hari tasyrik yang hadisnya muttafaqun alaih, datang dari Abi Hurairah dan yang lainnya, ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Bahwa hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari zikir kepada Allah. Bertakbir kita. Nanti ada takbir yang muqayyad setelah selesai dari salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka ayamu dzikrullah. Kemudian di dalam hadis wa'atimu wahbisu au adkhiru. Maka dari daging sembelihan kalian itu kulu, makanlah. Wa'atimu, berikan kepada yang lain untuk dimakan. Maknanya dibikinkan makanan dan dibagikan. Itu maknanya juga. Wa mada wahbisu au adkhiru, dan simpan dari daging kalian. Perlu diperhatikan kalimat adkhiru apa maknanya. Karena di zaman dulu Nabi belum ada freezer. Maka makna adkhiru asalnya adalah dipotong kecil-kecil. Kemudian dijemur. Jadi kering. Sehingga dimakan di hari ketiga, di hari kedua, ke hari keempat itu tidak bau. Karena dipotong kecil-kecil, ditambah baharot, Arab, jadi awet, maka seperti dendeng dan sebagainya. Bisa langsung dimakan. Tapi di sana mereka tidak makan nasi, jadi dengan roti atau langsung dimakan seperti ini. Itu makna adkhiru. Adapun di zaman now maka bisa dikiaskan adkhiru dengan disimpan di freezer. Dalam masih gelondongan mentah, simpan di freezer. Maka setelah sepekan, apalagi kebiasaan Arab di hari Jum'ah, makan mewah. Makan daging, mengundang orang dan sebagainya. Maka di sini pun kita inginkan di hari Jumat, ya sudah. Disimpan di freezer dan di hari Jumat dibuka, dimakan. Dan begitu pun di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan, fakulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Maka makanlah dan simpanlah dan bersedekahlah. Maka di sini kesimpulannya, lafaz-lafaz ini bersifat umum. Makan, bersedekah, dan simpan. Makan, fakulu, fa'ahbisu. Maka lafaz-lafaznya bersifat umum. Maknanya, makan, bagikan, masih ada sisa. Boleh di lain hari. Itulah keadaan dari permasalahan makanan yang diperintahkan. Lalu di sana ada hadis yang seakan-akan harus dibagi sama rata. Baik setengah-setengah ataupun sepertiga-sepertiga. Maka di sini ada lafaz yang mengarah kepada itu. Dan di sini dan telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Yang mana asar ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an na'kula minha thulutsan wa natasaddaq bi thuluthiha wa nut'imul jiran thulutsaha. Maka amarana hada yufidul wujub, memberikan makna wajib.
bahwa Nabi telah memerintah kami, maka seakan-akan makanan harus sama. Maka disebutkan anakula minha thuluthan wa natasaddaq bi thuluthiha wa nut'imul jiran bi thuluthiha. Maka harus makan sepertiga saja dan dibagikan kepada tetangga sepertiga saja, dan memberikan sedekah kepada yang jauh dan sepertiga untuk dimasak dengan tetangga. Maka di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di kitab Al-Muhalla dari jalan Tolhah Ibnu Amr an Atha an Ibnu Mas'ud. Maka Tolhah Ibnu Amr di sini adalah mandusta besar, the big liar. Maka hadisnya maudhu. Dan Atha Ibnu Abi Rabah yang kedua tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Maka dia dilahirkan setelah meninggal Ibnu Mas'ud. Maka bagaimana meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud? Maka dari hadis ini cukup datang dari Mu'ad Ibnu Jabal. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nut'ima minadhahaya al-jar wasail wal muta'affif. Bahwa kita diperintah untuk membagikan makanan kepada tetangga dan orang yang minta-minta dan orang yang muta'affif, maknanya orang yang butuh dari tetangga kita tapi tidak minta. Nah, dibagikan. Maka di sini pun seakan-akan dibagi tiga. Atau kurang atau lebih, yang jelas hadis ini pun dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Asbahani di kitabnya Targhib wa Tarhib dari jalan Ibnu Lahiyah an Ibni An'am dari Mu'ad Ibni Jabal. Maka sanadnya dhaif karena Ziyad Ibnu An'am Al-Ifriqi dhaif. Maka hadis-hadis tentang pembagian itu harus demikian dan demikian tidak sahih. Maka cukuplah dengan keumuman ayat fakir dan juga wa'at imul qani awal mu'tar, tidak dibatasi berapa memberikan kepada mereka, sepertiganya, setengahnya, dan juga hadis-hadis yang kita sebut, makanlah dan bagikan dan simpan untuk kalian di hari yang lain. Maka inilah dari pembagian yang bersifat umum. Maka di sini tidak dikhususkan makan itu setengahnya, sepertiganya, dan seterusnya. Kita ingin masuk kepada masalah yang lain, namun sudah adzan. Cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka dibagi dua bab. Bab tentang tadi memakan dari hasil sembelihan, tidak dibagi-bagi yang rajih. Dan juga kita tidak makan di saat pergi Idul Adha kecuali berapa orang?